Revolusi Rusia. Pada dasarnya, revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada 1898. Namun pada 1903 PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik atau Sosial Demokrat atau Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik yaitu radikal revolusioner atau komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, lalu Leon Trotsky dan Joseph Vissarionovich atau Stalin. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlakukan secara tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Sebagai akibat dari perlakuan Tsar Nicholas II yang otoriter, muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penantang Tsar Nicholas II. Kelompok penantang Tsar Nicholas II terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok liberal yang disebut Kadet atau Konstitusional Demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Lalu ada kelompok sosial yang menghendaki susunan masyarakat sosial serta pemerintahan modern. Lalu karena kalahnya Rusia pada Perang Dunia Pertama menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Dan tahukah kalian jika ternyata revolusi Rusia itu terjadi dalam dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yuk kita bahas. Revolusi pertama terjadi pada 23 hingga 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat di Rusia di Sankt Petersburg. Akibatnya golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Lalu revolusi kedua yang terjadi pada bulan Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia pada 30 Agustus 1922. Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh
Joseph Vissarionovich atau Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 hingga 1991. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang terbesar di beberapa negara seperti China dan Vietnam. Di Indonesia yang kita ketahui, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Sneevliet yang lama tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Henk Sneevliet mendirikan Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV. Melalui organisasi ini dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bagaimana menurut kalian, coy?